Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Rizal Rasid dari tim Kukerta Pulau Ingu tahun 2021. Di sini akan mempresentasikan mengenai e-commerce. Subjek bahasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai definisi e-commerce, jenis-jenis e-commerce, kelebihan e-commerce, dan kekurangan e-commerce. Pertama, kita akan mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce dapat didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. E-commerce itu memiliki 7 jenis. Yang pertama, business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, online to offline, consumer to administration, dan business to public administration. Business to business meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Pada jenis e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu business to consumer. Pada jenis e-commerce ini, proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Sebenarnya jenis ini sama seperti toko retail pada umumnya, di mana produsen juga dapat menjual produknya secara ecer, tetapi yang membedakannya adalah media yang digunakan untuk proses transaksi yaitu melalui online. Contohnya yaitu toko online yang ada di Tokopedia. Jenis yang selanjutnya yaitu consumer to consumer. Pada jenis e-commerce ini, transaksi penjualannya dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Contohnya yaitu transaksi penjualan barang bekas di OLX. Jenis yang selanjutnya yaitu consumer to business. Pada jenis consumer to business, seorang individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contohnya yaitu freelance di website freelance.com. Situs yang mempertemukan individu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan jasa freelance. Jenis yang selanjutnya yaitu online to offline. Pada jenis online to offline, produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko atau penyediaan jasa secara offline. Contohnya yaitu Gojek dan Grab. Jenis yang selanjutnya yaitu consumer to administration. Jenis e-commerce consumer to administration hampir sama dengan consumer to business, tapi yang membedakannya adalah dilakukan dengan pemerintah. Consumer to administration merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Contohnya yaitu pembayaran pajak dan iuran BPJS. Jenis yang terakhir yaitu business to public administration. Pada jenis ini, transaksi elektronik dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pemerintah. Pihak perusahaan akan menawarkan berbagai jenis produk ataupun jasanya ke pemerintah dan biasanya dilakukan dengan melakukan tender. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan e-commerce. Kelebihan yang pertama yaitu melewati batasan geografis. Jika toko fisik memiliki batasan wilayah geografis yang dapat dilayani dengan e-commerce, batasan geografis tidak menjadi sebuah hambatan lagi. Karena dengan e-commerce, sebuah toko dapat melayani pelanggan dari seluruh dunia. Kelebihan yang kedua yaitu mencari produk lebih cepat. Kita tidak perlu mendorong keranjang belanja ke lorong yang benar. Di sebuah situs e-commerce, pelanggan dapat menggunakan kata kunci tertentu untuk menemukan produk yang mereka cari. Kemudian jenis yang ketiga yaitu menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce sebagian besar operasinya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi. Kelebihan yang keempat yaitu dapat memberikan informasi up to date. Konsumen akan lebih mudah mengakses informasi produk dan informasi yang sampai kepada konsumen akan lebih lengkap. Biasanya informasi tersebut berisi spesifikasi mengenai produk-produk yang dijual. Selanjutnya yang kelima yaitu buka sepanjang waktu. Hal ini akan memudahkan konsumen berbelanja kapan saja dan akan meningkatkan jumlah konsumen dan pesanan yang diterima penjual.
Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan e-commerce. E-commerce memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce. Kemudian yang selanjutnya yaitu budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, di mana pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Selanjutnya yaitu warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Kemudian rawannya penipuan dan sangat bergantung kepada teknologi dan informasi yang kuat, di mana apabila terjadi masalah dengan internet, maka tidak bisa melakukan transaksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.